Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Rela Ayu Mandika. Apa kabarnya teman-teman? Pasti sehat ya, baik ya. Oke, untuk video kali ini aku ingin menjelaskan tentang kalian bagaimana tips-tips untuk bisnis para pemula ya, terutama bisnis online ya kita bilang di sini. Nah, apa sih nanti tips-tipsnya supaya kita itu bisa mendapatkan omset yang banyak dari bisnis online, dan apa trik-triknya itu kita ikuti terus. Oke, happy watching. Oke, untuk trik yang pertama, dan ini benar-benar paling penting, yaitu niat. Ya, kita segala sesuatunya itu pasti harus disertai dengan niat. Kenapa? Kalau kita sudah niat nih, kita niat sesuatu, saya niat untuk bisnis online nih, pastinya kalau ada niat kita akan dibarengi dengan usaha-usaha kita ke depannya untuk memajukan bisnis kita, apa yang kita bisa perbaiki dari misalnya bisnis-bisnis lalu yang memang kurang maksimal. Nah, dengan niat itu kita akan semakin memperkuat kita untuk ke depannya ya. Untuk yang kedua itu konsisten. Ini yang kedua, konsisten. Kenapa kita bilang konsisten? Karena misalnya kita sudah ada niat, tetapi niat itu hanya di awal. Seperti kita contoh, aku lagi senang banget nih pakai bisnis pakaian. Aku suka fashion karena kita mungkin minatnya di bagian fashion ya. Aku suka fashion, aku suka baju, aku mau jualan baju. Hari pertama sampai hari kedua, mungkin 1 bulan, 2 bulan, kita masih senang banget nih upload foto, ya. Kita masih sering iklan, tapi mungkin di bulan kedua dan seterusnya kita mulai berkurang. Nah, itu kalau bisa dihindari ya teman-teman. Kenapa? Karena begitu kita dengan adanya konsisten, maka nanti akan menciptakan namanya personal branding, yang nanti aku jelasin di poin keberapa ya. Nanti ada poinnya, kita perlu adanya personal branding ya. Untuk yang ketiga yaitu menentukan produk yang kita minati. Kenapa harus yang kita minati? Karena biasanya produk-produk yang kita minati pasti kita juga ada effortnya untuk kita promosi, kita ngiklan. Misalnya seperti tadi, kita suka fashion, kita suka bisa mix and match baju ya. Nah, bisa juga kita teruskan lagi, aku mau jualan baju aja sesuai dengan fashion kita, seperti itu. Jadi misalnya kamu nggak tahu ya perabotan apa, misalnya mau jualan perabotan sementara fashion kita itu di baju. Kita biasanya tuh nggak memang semahir biasanya kan, karena perabotan ini, tapi aku nggak tahu nih spesifikasi itu biasanya seperti apa, terus kompetitornya itu apa aja sih kalau untuk ini. Nah, seperti itu. Jadi memang lebih bagusnya itu sesuai dengan minat kita. Nah, untuk poin yang keempat tadi itu personal branding. Apa itu personal branding? Itu kita istilahkan orang itu tahu kita itu jualan apa. Walaupun kita itu misalnya tidak posting, tidak ngiklan, orang itu bakal tahu. Misalnya, oh ini nih si Ella nih biasanya upload perabotan, biasanya upload skincare. Walaupun kita nggak ngiklan, tapi nantinya mungkin pada saat sekarang dia belum butuh apapun ya, tapi pada saat 1 bulan ke depan nanya, Ella kemarin kamu kayaknya iklan ini nih perabotan, masih nggak sih perabotan? Aku mau tanya-tanya dong, misalnya tentang panci dan lain-lain. Nah, itu yang kita bilang personal branding. Jadi walaupun kita tidak ngiklan, kita tidak memasarkan apapun, tapi nanti orang itu taunya, oh itu tuh Ella ya yang jualan perabotan. Nah, ya kenapa saya bilang perabotan ya teman-teman? Karena memang saya seringnya kan saya menjadi reseller dus-dusan ya. Nah, itu jadi kita bangun personal branding kita. Misalnya
kita upload di WA, kita upload di Facebook, kita upload di Instagram, kita upload di akun media sosial yang mungkin memang bisa kalian terapkan ya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu karena kita masih pemula ya, ini baiknya kita jangan stok dulu. Nah, kenapa jangan stok dulu? Karena kita tidak tahu atau belum tahu bagaimana perkembangan nanti bisnis kita ke depannya. Makanya kurang-kurangin dulu untuk stok. Mungkin untuk langkah awal kita bisa lakukan menjadi reseller itu dropship ya, melakukan dropship. Jadi mungkin kita belanja ke salah satu toko, tapi nanti bisa diteruskan langsung ke pembelinya. Sudah tahu ya untuk istilah-istilah dropship itu? Kalau nanti belum tahu, boleh kalian komen di kolom komentar di bawah ya, nanti bakal aku jelasin. Jadi dropship itu kita tidak perlu stok barang, kita hanya misalnya kita menjualkan barang dari toko lain, kita upload sedemikian rupa sehingga menarik, terus misalnya ada pembeli, nah kita bisa membeli di toko yang tadi kita ambil untuk fotonya, langsung bisa juga dikirimkan ke alamat pembeli. Jadi kita tidak perlu repot-repot stok barang, kita tidak perlu repot-repot packing, tinggal kita membeli di toko itu, kemudian langsung kita kirim ke pembelinya. Nah, untuk selanjutnya itu kita penting banget, poin ke-6 ya, poin ke-6 tadi. Penting banget kita menentukan supplier yang bagus. Artinya yang bagus, barang-barangnya lengkap, bervariasi, kemudian respon terhadap pembeli itu cepat. Kenapa respon terhadap pembeli itu cepat? Karena kita perlu mendapatkan produknya yang bagus. Terus kita perlu misalnya, aku perlu ada pembeli nanya ke kita, "Kak, ini masih ada nggak ya stoknya?" Nah, kita kan pasti namanya sistem dropship ya, karena kita awal untuk memulai bisnis, kita juga tanyakan ke toko yang biasa kita beli kan. Misalnya, "Kak, ini masih nggak ya?" Kita itu perlu jawaban atau feedback itu kan yang cepat supaya kita juga bisa cepat menjawab pertanyaan dari pembeli kita. Nah, pilihlah supplier-supplier yang memang produknya bervariatif, lengkap, dan untuk responnya itu cepat ya. Kemudian yang ketujuh, itu membuat akun media sosial. "Kak, kenapa sih membuat akun media sosial padahal aku itu nggak suka main ini?" Oh, hello ya teman-teman. Namanya juga bisnis online loh. Ya, namanya online, kita ya memanfaatkan media sosial. Kalau kita misalnya bisnis offline, dalam arti kita memasarkan langsung ke teman-teman, memasarkan langsung ke orang-orang sekitar, itu mungkin kita nggak perlu akun media sosial, mungkin hanya perlu alat komunikasi kali ya untuk WA. Nah, misalnya akun media sosial itu bisa apa aja? 1. Instagram, 2. Facebook, 3. WhatsApp, 4. Telegram, atau akun media sosial lain yang bisa kalian manfaatkan untuk melakukan promosi. Nah, untuk untuk membuat akun media sosial kita bagus, maka kita juga gunakan foto-foto yang menarik. Ingat ya teman-teman, namanya jualan online, produk bisa kita lihat, misalnya pembeli itu mau melihat produk kita, pasti poin pertama itu foto. Makanya apa? Foto kita harus semenarik mungkin. Nggak mungkin kan misalnya aku mau beli baju nih, tapi karena online ya foto kita jelek, maksudnya foto kita itu nggak yang menarik. Kita contohkan aja, misalnya ada 2 toko nih, toko A dan toko B, dan mau menjual produk yang sama, warna dengan yang sama, tapi foto yang lebih menarik itu punya A. Misalnya punya A tuh lebih bagus, lebih diedit, lebih pokoknya lebih mantap dari B. Pasti kita pengen melihat itu foto yang A dulu kan. Nah, itu seperti itu maksud aku teman-teman. Karena kita jualan online itu benar-benar satu foto yang menarik. Karena orang itu melihat pasti dari gambar dulu. Yang kedua, kalau untuk melengkapi info-info iklan itu penting banget di description-nya. Deskripsikan terlengkap. Maksud aku terlengkap ya selengkap mungkin. Jadi
pembeli kalau misalnya mau melihat detail dari produk yang kita mau beli tanpa bertanya-tanya lagi ukurannya harus seperti apa, terutama harga ya teman-teman. Kalau bisa itu harga juga langsung tercantum, daripada toko misalnya deskripsinya tidak lengkap, pasti juga pembeli juga mikir-mikir kan, ini sebenarnya bahannya apa sih, ini bagus nggak sih. Nah itu, jadi aku sarankan foto itu foto yang semenarik mungkin. Untuk langkah ke 8 seperti ini ya, mulailah membuat iklan ya. Bisnis online itu kalau hanya di angan-angan itu nggak bakal mulai teman-teman, tapi mulailah membuat iklan. Iklan itu misalnya iklan di Facebook, iklan di WA, iklan di Instagram, tapi jangan spam juga. Misalnya nih pada hari ini nih kita lagi semangat-semangatnya nih mau ngiklan, wah sampai kita ngiklan sehari 5 kali, 8 kali, besoknya enggak. Nah itu tuh yang bikin boring teman-teman yang melihat. Jadi yang bikin para pembeli itu melihat, ini apaan sih nyepam mulu. Kalau saran saya, misalnya kita satu hari itu ngiklan, taruhlah ada 3 kali ya dalam sehari, tapi kita selingi dengan aktivitas kita atau dengan selingan lain di luar iklan itu. Kenapa? Jadi gini teman-teman, kalau aku sendiri ya, untuk pengalaman aku sendiri, misalnya aku melihat Facebook nih, punya teman, dia jualan, terus-menerus dia jualan, terus tiap hari nggak ada ini iklan mulu, pasti kita lebih cepat untuk nyekip kayaknya deh. Kita langsung scroll. Tapi kalau misalnya kita ada selingan untuk aktivitas sehari-hari, mungkin ada selingan atau materi lain yang apa itu ya di luar bisnis, pasti kita nggak merasa boring sih kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya ya seperti tadi iklan terus-menerus, pasti deh ini orang nyepam banget. Nah iya kan. Oke, terus untuk poin yang ke-9, ini untuk poin yang terakhir, tetap optimis dan selalu berdoa. Jadi teman-teman, usaha tanpa berdoa itu juga namanya sombong. Dan berdoa tanpa usaha itu namanya bohong banget ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin memang memulai bisnis online, aku saranin sih coba praktekkan 9 tips tadi, dan nanti kalian buktikan ya, kalian tulis di kolom komentar, Kak aku berhasil, mungkin 1 atau 2 tahun ke depan aku bisa mendengarkan cerita-cerita bahagia kalian bahwa kalian itu sudah berhasil melakukan bisnis online-nya itu, terutama berkembang ya. Mari, oke. Untuk tipsnya aku rasa itu dulu ya teman-teman ya. Pesanku, gali potensi kamu dan coba lakukan itu, action. Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh ya, jangan lupa subscribe YouTube channelku, like, comment, and share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.